Bahwa anak itu 15 tahun bukan anak-anak lagi gitu, 16 tahun bukan anak lagi, 17 tahun itu sudah dewasa, dan itu biasa. Bung Karno umur 15 tahun sudah berguru sama Cokro Aminoto. Saya pernah ditanya, Ustadz kenapa SD harus 4 tahun? Saya tanya balik, kenapa SD harus 6 tahun? Ada teorinya nggak SD itu 6 tahun? Nggak ada juga, sama gitu kan. Jadi kalau dikatakan SD 4 tahun teorinya apa? 6 tahun teorinya apa? Kenapa harus 6 tahun? Kan orang sering menunggu datangnya Al-Fatih, turunnya Al-Fatih. Bukan itu caranya. Kalau kita mau bangkit, kita harus mencetak gurunya Al-Fatih dulu, tahapannya begitu gitu. Jadi bukan tiba-tiba Al-Fatihnya yang muncul, Al-Fatih itu produk dari gurunya. Untuk pembicara pertama kepada Ustadz Adian Husaini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir kembali di tempat ini. Ini sudah kali yang ketiga atau keempat, tapi untuk masjid baru kali ini saya masuk, alhamdulillah ya. Ini pun juga sangat mendadak, tidak direncanakan sebelumnya ya. Jadi beberapa pekan yang lalu saya dengan adik saya udah kita mau sowan orang tua di Padangan Bojonegoro. Nah setelah ada rencana itu tadi pagi diminta mengisi di pesantren LKC di Mojokerto, dan dalam perjalanan pulang ke Jakarta rencana tadi habis diskusi ini saya langsung balik karena besok pagi ada rapat Dewan Dakwah. Tapi tadi karena terlalu lelah dari pagi, akhirnya saya putuskan untuk besok pagi saja perjalanan ke Jakarta. Terima kasih Ustadz Abu Fathia, karena tadi saya bilang ke beliau, jarang Ustadz yang mengalahkan saya ya dalam soal jumlah anak ya. Kalau anak saya baru 7, padahal saya sudah nulis artikel di majalah Hidayatullah, Presiden 10 anak. Nah, judul artikel saya tahun 2017. Jadi program saya kalau jadi presiden sudah rinci, salah satunya One Family 10 Children gitu. Jadi negara akan memberikan tunjangan kepada orang-orang soleh untuk memperbanyak anak itu, dan nanti ada Kementerian Pemberdayaan Keluarga ya, akan nyeleksi suami-suami, istri-istri yang soleh. Nah itu nanti akan diberi tunjangan sejak hamil, lahir sampai itu ada tunjangan. Itu program saya begitu, makanya nggak ada yang milih sampai sekarang itu karena menghabiskan anggaran. Tapi itu saya serius, bukan karena kita sekarang negara nomor 4 penduduknya kan. Kita sekarang sekitar 270 juta. Amerika itu 306 jutaan. Cina 1,4 lah. India 1,3. Jadi kita nomor 4. Jadi Amerika sangat mungkin segera kita kejar. Ya, kita kan kalau Cina susah kita ngejarnya kan. Amerika 308 juta, insya Allah sebentar kita perbanyak anak ya. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tasawwadul wadud al walud kan gitu ya. Jadi tanya Ustadz Abu Fathia tadi, hadis Nabi itu perbanyak anak ya. Saya belum menemukan hadis perbanyak istri gitu. Jadi perbanyak anak ya. Nah, itu bukan perbanyak istri ya, berarti itu istri itu soal teknis ya, itu nggak usah dibahas ya. Kalau perlu silahkan, kalau nggak usah. Itu Ustadz Junaidi ya, begitu rumusnya ya. Jadi hadirin rahimakumullah, saya nggak berpanjang-panjang di situ. Ini Fatih Madini ini ya apa? Ini waktu 16 tahun waktu dia masih SMA, tapi SMA-nya SMA pesantren, nulis buku ini, Mewujudkan Insan dan Peradaban Mulia. Ini buku sudah dibedah di beberapa sekolah juga, di beberapa tempat termasuk di Malaysia. Kemudian belum lama dia nulis buku ini. Sebetulnya dia nggak sengaja nulis buku, tapi nulis terus mungkin hampir tiap hari menulis artikel, nulis makalah
Nah, beberapa teman dia makalahnya saya kumpulkan, saya lihat layak untuk diterbitkan menjadi satu buku, ya, karena ada ide-ide penting dalam tulisan-tulisan itu. Jadi saya hampir tidak mengedit bahasanya, saya hanya mengatur tulisan-tulisan itu supaya dibingkai, ya, bisa terbit menjadi satu buku. Oleh karena itu nanti pada kesempatan ini saya akan mengulas saja, tapi mungkin Fatih Madini, kalau saya panggilnya Imat biasanya, Imat bisa menguraikan dulu gagasan apa sih reformasi pendidikan. Jadi karena kalau saya sudah pernah sampaikan ide ini di MPR tahun 2017, ya, waktu saya diundang di lembaga pengkajian MPR tentang reformasi pendidikan nasional, ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, waktu itulah saya sampaikan satu makalah, ada beberapa hal yang perlu direformasi. Nah, salah satu yang saya usulkan waktu diskusi di MPR itu adalah tentang reformasi usia pendidikan. Karena saya sudah ketemu dengan beberapa pakar pendidikan dan memang usia pendidikan di kita perlu direformasi. Ya, salah satunya adalah misalnya sebaiknya kuliah itu dimulai umur 15 tahun. Jadi SD itu sebenarnya cukup 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Dan ini malah kalau gagasan Profesor Nanang Fatah dari UPI Bandung, itu SD beliau malah 4 tahun idenya. SD 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Tapi kata beliau dengan kurikulum yang lebih dinamis. Jadi kita bisa hemat 3 tahun. Itu luar biasa. Ya, apalagi di era sekarang informasi sangat melimpah. Itu sangat mungkin sebenarnya. Jadi bukan soal, kan gini, namanya pendidikan itu, kalau ini teori Profesor Nanang Fatah, ya, karena beliau senior profesor dalam manajemen pendidikan. Kata beliau, pendidikan itu based on result. Namanya pendidikan itu yang penting adalah hasilnya, kan gitu, bukan prosesnya. Dalam arti proses itu bisa dicapai dengan berbagai jalan, tidak harus begini. Beliau contohkan misalnya, kalau orang mau melompat, target misalnya kamu harus bisa melompat 1 meter, ya udah, berarti yang penting dia bisa lompat 1 meter. Apakah dia lompatnya itu pakai seragam atau nggak pakai seragam, gitu ya, dia berlari atau jalan, terserah, yang penting kamu bisa lompat 1 meter. Itu pendidikan. Jadi seperti misalnya bahasa Inggris kan TOEFL, kamu terserah, kamu mau belajar 2 tahun, 4 tahun gitu kan, yang penting skor TOEFL kamu sekian. Nah, itu based on result. Nah, biasanya negara-negara Anglo-Saxon, Inggris dan lain-lain menerapkan model ini. Jadi bukan prosedurnya yang diperketat, ya. Jadi kalau saya sangat setuju dengan ide ini karena itu sesuai dengan realitas pendidikan, ya. Misalnya kalau anak memang bisa menyelesaikan kompetensi sarjana hadis dalam waktu 1 tahun, kenapa harus 4 tahun, kan gitu. Nah, model pendidikan kita ini banyak diatur dengan sistem industri. Sekarang kan begitu, kuliah harus 14 kali gitu kan. Loh, kenapa harus 14 kali? Kalau kita tanya, kenapa bukan 13 kali? Ya, kenapa tidak 15 kali? Teorinya apa? Nggak ada. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa SD harus 4 tahun? Saya tanya balik, kenapa SD harus 6 tahun? Gitu. Ada teorinya nggak SD itu 6 tahun? Nggak ada juga, sama. Gitu kan. Jadi kalau dikatakan SD 4 tahun teorinya apa? 6 tahun teorinya apa? Kenapa harus 6 tahun? Ya, mungkin ada anak yang perlu 6 tahun, kan gitu. Mungkin ada anak yang nggak perlu 6 tahun, gitu. Jadi pendidikan itu tidak bisa itu pabrik roti. Ya, jadi masuk sekian, prosesnya begini, waktunya sekian, keluar sekian. Nah, itu pabrik roti. Ya, jadi kalau pendidikan tergantung pada kemampuan. Ya, tentu ada yang standar. Ya, nah inilah beberapa gagasan misalnya yang pernah saya sampaikan di MPR, dan itu bukan gagasan saya sendiri, banyak juga pakar-pakar pendidikan psikologi yang misalnya seperti itu. Anak 15 tahun itu sudah dewasa, tapi sekarang kita tahu batas anak itu adalah 18 tahun. Akhirnya ya, anak-anak yang seharusnya dia dididik sebagai orang dewasa, karena dia dianggap anak-anak, dia dipaksa menjadi anak-anak. Ya kan, SMA itu dia sudah dewasa sebetulnya,
harusnya dia konsepnya pendidikan orang dewasa gitu ya. Ya, jadi misalnya kalau SMP itu kan usia menjelang akil balik. Karena lulus SMP rata-rata 14-15 tahun. Maka pendidikan tingkat SMP yang terpenting adalah fardu ainnya itu pendidikan menyiapkan kedewasaan. Karena 15 tahun itu 15 tahun Komariah ya, sekitar 14,5 tahun Samsiah. Itu sudah harus dinyatakan dewasa. Dia sudah mukallaf. Jadi pendidikan SD, TK, SD, SMP itu yang terpenting adalah menyiapkan anak menjadi mukallaf. Apa itu mukallaf? Dia sudah kena beban syariah. Berarti dia sudah harus akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, ngajinya benar. Itu nggak ada tawar menawar di situ. Ya. Nah, masuk ke usia SMA sekarang 15 sampai 18 tahun. Dulu itu namanya penyiapan kemandirian. Makanya dulu kalau orang mau jadi guru itu nggak perlu S1. Dulu misalnya Gontor Kuliatul Muallimin, namanya kuliah kan, Kuliatul Muallimin, itu dari lulus SD 6 tahun kan gitu. Karena umur 18 tahun 19 tahun dia sudah harus mandiri, dia sudah dewasa dan harus siap mandiri. Itu semua pendidikan kita dulu begitu. Al-Wasliyah, Persis ya, itu kalau sudah dulu namanya Kuliatul Muallimin Muhammadiyah, itu lulus Kuliatul Muallimin dia sudah siap terjun ke masyarakat gitu ya. Bahkan mahasiswa saya banyak S3 dari Medan, dosen-dosen Universitas Al-Wasliyah Medan cerita lulusan sanawiyah kami dulu sudah siap jadi khotib ya. Saya pernah diajak keliling Danau Toba oleh mahasiswa saya yang dulu wakil ketua DPRD Sumatera Utara, almarhum, beliau sudah meninggal sekarang. Beliau cerita ke saya bahwa dulu saya dai di sini. Dulu kami lulus sanawiyah aliyah sudah siap jadi dai. Sekarang mahasiswa kami ribuan. Ya, tapi kami nyari dai sekarang susah. Ya, jadi itu contoh saja bagaimana kita reformasi ini sebetulnya mengembalikan kepada asal. Ya, sunnahnya manusia itu seperti apa, hakikatnya manusia. Nah, ternyata ini sesuai kurikulum Cambridge misalnya. Anak itu bisa langsung kuliah kalau dia 14 tahun umurnya. Jadi kalau kita pakai sistem Cambridge ya, internasional, kurikulum internasional, itu anak nggak usah sekolah, langsung dia 14 tahun dia ambil O level ya, sekitar 5 pelajaran. Dia kalau sudah lulus O level itu dia bisa langsung kuliah. Nah, sistem ini bisa diakui di Malaysia, Singapura, Australia dan Inggris. Itu bisa. Anak teman saya Ustadz Dr. Arifin Ismail itu tinggal di Kuala Lumpur, anaknya begitu 14 tahun ambil O level, dia nggak ditanya sekolah kamu di mana, SD-nya di mana, dia lulus O level langsung masuk ke, sekarang kuliah di Petronas Malaysia, dapat beasiswa. Karena ukurannya seperti itu, kamu 14 tahun sudah lulus O level. Nah, tentu kita sebagai orang muslim, sistem pendidikan kita tidak cukup sekedar itu, ada syarat-syarat adab, akhlak, lain sebagainya. Nah, itu saya berikan beberapa contoh ya, ide tentang reformasi usia pendidikan ini yang sedang kita perjuangkan dan itu harus kita buktikan. Salah satunya kenapa kami mendirikan pesantren sampai At-Taqwa College ya, itu juga karena ingin membuktikan itu, bahwa anak itu 15 tahun bukan anak-anak lagi gitu, 16 tahun bukan anak lagi, 17 tahun itu sudah dewasa dan itu biasa. Bung Karno umur 15 tahun sudah berguru sama Cokro Aminoto ya, sama Kiai Ahmad Dahlan. Buya Hamka umur 16 tahun sudah ke Jogja berguru sama Cokro Aminoto, sama Ki Bagus Hadikusumo. Tokoh-tokoh kita dulu umur belasan tahun ya sudah berguru pada orang-orang hebat. Makanya mereka lahir menjadi ulama-ulama hebat. Pak Natsir itu umur belasan tahun sudah berguru kepada Ahasan, berguru kepada Syekh Ahmad Surkati, dan satu lagi Haji Agus Salim. Pak Nasir bilang 3 orang yang mempengaruhi ya pemikiran beliau. Gurunya 3 orang itu. Jadi bayangkan Pak Nasir masih kelas setingkat SMA, tapi sudah bertemu dengan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu Buya Hamkanya nurut sama Haji Agus Salim. Ya, karena Haji Agus Salim itu ponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu guru dari Kiai Haji siapa? Hasyim Asy'ari dan
Haji Ahmad Dahlan gitu. Jadi dulu kalau kita lihat ulama-ulama kita hebat begitu, lihat gurunya siapa. Ini orang sering salah ya, misalnya sekarang orang melihat Muhammad Al-Fatih hebat gitu kan, masjid apa Hagia Sophia ya, sekarang alhamdulillah dikembalikan menjadi masjid lagi gitu. Tapi orang suka lupa bahwa Muhammad Al-Fatih itu hasil pendidikan dari gurunya. Gurunya itulah Syekh Al-Qurani dan Syekh Aksamsuddin itu. Nah, jadi kan orang sering menunggu datangnya Al-Fatih, turunnya Al-Fatih. Bukan itu caranya. Kalau kita mau bangkit, kita harus mencetak gurunya Al-Fatih dulu. Tahapannya begitu. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba Al-Fatihnya yang muncul. Al-Fatih itu produk dari gurunya. Jadi kalau kita sekarang umat mau bangkit gitu ya, jangan begitu seperti lembaga. Bukan khilafahnya yang datang. Kalau khilafahnya muncul, khalifahnya nggak ada. Siapa khalifahnya? Jangankan khalifahnya, menterinya siapa? Polisinya siapa? Jaksanya siapa? Gitu loh. Dan sekarang kalau misalnya nih khalifah ada, tanya, terus polisinya siapa? Menterinya yang ini juga. Ya, kemudian jaksanya yang ini, polisinya yang ini. Ya, jadi Rasulullah SAW dulu yang disiapkan adalah manusianya. Nah, beliaulah gurunya dulu yang hebat, gitu ya. Gurunya Nabi gitu loh. Jadi kalau kita mau nanti melahirkan kebangkitan pendidikan dari situ.